Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Habibi dari kelas D3ME3C, anggota kelompok 3 NRP 65. Untuk anggota kelompok saya, yang pertama Bagus Chandra Pamungkas, NRP 52, Hendriwan Cahyanto, NRP 56, Nazwa Putra Farandi, NRP 62, dan saya sendiri. Untuk desain pengampu mata kuliah HVAC praktek adalah Bapak Kurniadi Mubala. Untuk judul presentasi yang saya ambil adalah Praktikum Heat Pump Test atau AHU. Untuk yang pertama, tujuan praktikum pada mesin heat pump test ini yaitu satu, memahami siklus kerja sistem refrigerasi dan skema pada mesin heat pump. Dua, mengidentifikasi performa kerja dari sistem refrigerator dan siklus kerja dari sistem refrigerator. Tiga, memahami cara pengoperasian mesin heat pump. Empat, mengetahui komponen yang menyusun mesin refrigerator dan cara kerjanya. Yang terakhir, mengetahui kinerja kompresor dan kondensor yang terinstal. Definisi dari pump test sendiri adalah suatu sistem yang memanfaatkan kalor yang dilepaskan di kondensor untuk pemanasan atau pendinginan sehingga tidak dibuang ke lingkungan. Heat pump dalam kegunaannya di samping untuk mendapatkan efek pendinginan juga efek pemanasan oleh unit kondensor. Penggunaan heat pump di Indonesia masih belum banyak dimanfaatkan, akan tetapi dimungkinkan untuk pengembangannya ke depan. Berikut merupakan skema dari mesin heat pump test di PPNS. Pada mesin heat pump test memiliki komponen utama sebagaimana unit sistem pendingin yang lainnya, di antaranya sebagai berikut: evaporator, kompresor, kondensor, thermostatic expansion valve, beserta unit tambahan yaitu heat exchanger. Pada skema ini, pada titik 1 titik masuk kompresor, lalu keluar kompresor dengan tekanan tinggi dan suhu tinggi. Refrigeran didinginkan oleh kondensor, lalu refrigeran menuju ke air handling unit melalui heat exchanger menuju air handling unit atau evaporator, keluar evaporator menuju titik 4 ke heat exchanger, lalu kembali lagi ke kompresor. Pada skema ini terdapat beberapa pressure gauge F1 atau flow meter untuk refrigeran dan F2 untuk flow dari water condenser. Untuk proses pH diagram pada sistem refrigerasi pada umumnya yaitu proses 1 ke 2 yaitu proses kompresor atau kerja kompresor, 2 ke 3 yaitu kondensor, 3 ke 4 yaitu proses dari thermostatic expansion valve, 4 ke 1 yaitu proses dari evaporator. Siklus kerja sistem refrigerasi diagram proses. Untuk penjelasannya yaitu proses 1 ke 2 merupakan kerja kompresor, yaitu yang menyebabkan temperatur dan tekanan naik menghasilkan perubahan fase dari saturated vapor menjadi superheated vapor. Proses 2 ke 3 merupakan proses heating effect, merupakan proses isobarik di mana tekanan konstan. Pada proses ini terjadi pelepasan jumlah panas spesifik refrigeran. Untuk proses 3 ke 4 merupakan proses isoenthalpy di mana tidak terjadi penyerapan energi. Berarti untuk entalpi dari titik 3 sama dengan titik 4. Namun pada proses ini terjadi proses penurunan tekanan dan penurunan suhu akibat thermostatic expansion valve. Untuk proses 4 ke 1 merupakan proses dari cooling effect evaporator. Merupakan proses isobarik karena penyerapan energi panas pada tekanan konstan yang disebut dengan panas laten. Untuk bagian 2 yaitu prosedur pengambilan data. Yang pertama, menghidupkan pompa air dari cooling tower, cek valve pada mesin heat pump, tes pada flow-nya. Semua valve dibuka terlebih dahulu,
Mesin heat pump dihubungkan dengan instalasi listrik, tekan tombol on pada fan mesin heat pump test dan pada kompresor. Pastikan aliran refrigeran terhubung dan baik. Jika mesin kekurangan refrigeran, maka lakukan charging atau penambahan refrigeran, lalu lihat kembali flow mesin heat pump test. Atur kecepatan fan pada mesin heat pump test pada posisi 1, 2, dan 3. Catat data yang tertera pada pressure gauge dan parameter lainnya yang tersedia di papan percobaan. Untuk data hasil praktikum yang telah didapatkan yaitu dalam kondisi A, B, dan C untuk speed control 1, 2, dan 3. Untuk keterangan T1 yaitu temperatur atau titik masuk ke dalam kompresor, T2 keluar kompresor, T3 masuk ke dalam evaporator, T4 keluar dari evaporator AHU, T5 keluar dari heat exchanger, T6 adalah suhu masuk exchanger, sedangkan T7 adalah suhu keluar heat exchanger menuju ke AHU. Untuk F1 yaitu flow refrigerant dan F2 yaitu flow dari water condenser. Untuk F3 tidak digunakan, sedangkan ini adalah luas penampang dari pipa masuk AHU, dan ini kecepatan udara masuk dalam AHU. Itu tadi adalah data dari refrigeran R134A. Sedangkan untuk data dari water dan temperatur udara yang telah diambil yaitu sebagai berikut. T9 yaitu temperatur water keluar kondenser, T10 yaitu temperatur water masuk kondenser, T11 yaitu temperatur udara kering keluar evaporator, T12 yaitu temperatur udara basah keluar evaporator, T13 adalah temperatur udara kering masuk ke dalam evaporator, dan T14 yaitu temperatur udara basah masuk ke dalam evaporator, sedangkan T15 tidak digunakan. Untuk T11 dan T12 digunakan untuk mencari data-data, dan T13 dan T14 juga untuk mencari data spesifik volume pada diagram. Untuk F1 sama, yaitu flow dari refrigeran, dan F2 yaitu flow dari water condenser. Luas penampang sama, dan ini adalah data kecepatan udara yang masuk dalam AHU. Untuk pengolahan data, yaitu pertama menentukan data entalpi di tiap titiknya. Untuk yang pertama bisa menggunakan tabel entalpi R134A, tabel water atau tabel udara. Yang kedua menggunakan software engineering equation solver atau EES. Yang ketiga menggunakan pH diagram atau diagram psikometrik. Data yang didapatkan dari EES yaitu sebagai berikut. Berikut ini merupakan contoh data dari kondisi A. Yang pertama, entalpi titik 1 247,4 kJ per kilogram berdasarkan T1 24 derajat Celcius dan P1 1,6 bar. Dan seterusnya. Untuk spesifik volume diambil berdasarkan titik 3, yaitu dalam temperatur 32 derajat Celcius, dan spesifik volume untuk udara diambil berdasarkan titik pada titik 13 AHU, yaitu pada temperatur 27 derajat Celcius, temperatur bola kering, dan T14 yaitu 30 derajat Celcius, temperatur bola basah. Kemudian entalpi yang didapatkan dari software EES water H9 yaitu 113,3 kJ per kilogram berdasarkan T9 sama dengan 27 derajat Celcius dan tekanan 1,7 bar.
Untuk CP air diambil berdasarkan temperatur titik 9 27 derajat Celcius, yaitu 4,178 kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Untuk raw water diambil berdasarkan titik 9, yaitu 27 derajat Celcius, didapatkan nilai sebesar 996,56 kg per meter kubik. Untuk raw air ini atau density air ini untuk menghitung M flow dari water. Untuk mencari entalpi udara juga bisa menggunakan dari diagram psikometrik yang didasarkan pada suhu bola kering dan suhu bola basah. Untuk kalkulasi data hasil praktikum, yang pertama mencari mass flow refrigeran, mass flow water, dan mass flow udara. Untuk menghitung M dot refrigeran flow atau F1 per volume spesifik dari titik 3. Untuk menghitung mass flow water, saya menggunakan rumus F2 atau flow water condenser dikali density atau berat jenis air pada suhu di titik 9. Sedangkan untuk menghitung mass flow udara, saya menggunakan V udara atau kecepatan udara kali luas penampang dari pipa AHU masuk dibagi volume spesifik titik 13. Untuk rumus untuk kalkulasi data, yang pertama yaitu untuk menghitung cooling effect atau kerja evaporator, yaitu entalpi titik 1 min entalpi titik 4, di mana H1 yaitu entalpi keluar evap dikurangi H4 entalpi masuk dalam evap. Untuk Q kondenser menggunakan rumus H3 min H2, di mana H3 yaitu entalpi keluar kondenser dan H2 yaitu entalpi masuk dalam kondenser. Untuk W kompresor saya menggunakan rumus entalpi titik 2 dikurangi entalpi titik 1, di mana entalpi titik 2 yaitu entalpi keluar kompresor dikurangi entalpi masuk kompresor. Untuk menghitung kerja kompresor ini tidak bisa menggunakan Q kondenser dikurangi Q evap dikarenakan terdapat komponen tambahan berupa komponen heat exchanger. Untuk rumus keempat yaitu menghitung daya evaporator refrigeran. Untuk menghitung daya evaporator refrigeran menggunakan rumus M dot refrigeran dikali cooling effect. Untuk menghitung daya evaporator udara, M dot udara dikali CV udara dikali delta T udara pada temperatur masuk dan keluar AHU. Yang kelima yaitu mencari daya kondensor refrigeran. Untuk mencari daya kondensor refrigeran menggunakan rumus M dot refrigeran dikali Q kondenser. Untuk menghitung daya kondensor water, yaitu menggunakan rumus M dot water kali CP water dikali delta T pada temperatur masuk dan keluar kondenser. Untuk menghitung daya kompresor, yaitu menggunakan rumus M dot refrigeran dikali entalpi keluar kompresor dikurangi entalpi masuk kompresor. Di sini tidak bisa menggunakan daya kondensor refrigeran dikurangi daya evaporator refrigeran. Sama seperti tadi karena terdapat komponen tambahan berupa heat exchanger. Untuk menghitung rumus COP, coefficient of performance, kita menggunakan rumus Q eva per V kompresor. Dan untuk menghitung daya AHU atau daya yang diberikan udara untuk menyerap panas refrigeran pada AHU, yaitu M dot udara dikali
H11 min H13. Untuk menghitung key condenser water ini yaitu daya water yang diberikan untuk menyerap panas dari refrigeran di kondenser, yaitu menggunakan rumus m dot water kali Cp water dikali delta T pada temperatur keluar dan masuk kondenser. Untuk efisiensi AHU yaitu daya dari udara AHU yang diberikan dibagi daya dari evaporator refrigeran dikali 100%. Kemudian untuk menghitung efisiensi kondenser yaitu daya dari water condenser dibagi daya dari kondenser refrigeran dikali 100%. Untuk efisiensi total sama dengan daya evaporator refrigeran dibagi Q kondenser ditambah Q AHU atau udara ditambah kerja kompresor kali 100%. Untuk pembahasan hasil pengolahan data, hasil perhitungan yang telah dikalkulasikan untuk hasil perhitungan refrigeran R134A, saya mendapatkan pada kondisi A, daya evap yang tinggi atau daya evap yang paling tinggi, sedangkan pada kondisi C diperoleh daya kondensor paling tinggi, dan pada kondisi A daya kompresor paling rendah, sehingga pada kondisi A tersebut mendapatkan COP yang paling tinggi dikarenakan H2 yang mempengaruhi kerja evap semakin tinggi sedangkan menurunkan kerja kompresor. Berikut merupakan grafik dari coefficient of performance refrigerant R134A, di mana kondisi A yaitu nilai COP yang paling tinggi, berarti kerja mesin yang paling bagus, disusul kondisi B dan kondisi C. Untuk hasil perhitungan water dan udara, pada kondisi A diperoleh daya sebesar 0,797 sekian kW. Untuk daya pada udara AHU yang diberikan untuk mendinginkan refrigeran sebesar 0,176 kW. Untuk efisiensi total didapatkan pada kondisi A merupakan efisiensi total paling tinggi. Efisiensi total yang paling tinggi ini disebabkan karena kerja dari evaporator yang tinggi sehingga kerja kompresor semakin sedikit atau menurun. Berikut merupakan grafik efisiensi di mana kondisi A yaitu efisiensi total yang paling tinggi, sedangkan untuk efisiensi dari kondisi B atau 2 ini yaitu efisiensi yang paling rendah. Untuk bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa coefficient of performance pada kondisi A dan speed control 1 adalah kondisi heat pump test yang paling tinggi. Coefficient of performance ini membuktikan bahwa pada kondisi tersebut memperoleh performa mesin yang paling baik. Perbedaan sudah dapat dilihat mulai dari entalpi titik 2 yang paling tinggi sampai perhitungan lainnya juga mengikuti. Yang kedua, dari analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa efisiensi kondensor pada kondisi A dan speed control 1 adalah kondisi heat pump test yang paling tinggi. Dari analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan speed control pada mesin heat pump test berpengaruh terhadap nilai coefficient of performance, kerja kompresor, daya kondensor, daya evaporator, serta efisiensi. Sekian presentasi dari saya. Atas kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.